Nomor 1. Aluk Todolo dari Sulawesi Selatan. Aluk Todolo adalah kepercayaan kuno yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Aluk Todolo secara bahasa artinya aturan leluhur. Aluk Todolo merupakan kepercayaan dinamisme yang diperkirakan berasal dari pengaruh Indochina sekitar 300 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Beberapa bentuk pelaksanaan ritual Aluk Todolo dapat kita jumpai pada ritual Rambu Solo atau upacara kematian khas Toraja. Selain itu, ritual Mak Nenek juga disinyalir merupakan bagian dari kepercayaan Aluk Todolo ini sendiri. Semenjak masuknya agama Kristen ke Toraja, memang tak dapat dipungkiri, eksistensi Aluk Todolo ini semakin menghilang dari waktu ke waktu. Namun meski begitu, bukan berarti masyarakat menghilangkan kepercayaan ini sepenuhnya. Aluk Todolo kini telah bertransformasi menjadi kebudayaan ketimbang menjadi suatu agama kepercayaan. Adapun kepercayaan Aluk Todolo ini dapat juga dikategorikan ke dalam bentuk kepercayaan Hindu yang telah berakulturasi dengan adat orang Toraja. Aluk Todolo sendiri menyembah kepada 3 buah unsur, yaitu Puang Matua, Deata-Deata, dan To Mambali Puang. Yang kedua, Tona Aswalian dari Sulawesi Utara. Sebelum agama Kristen masuk, memang agama Tona Aswalian ini menjadi agama yang dianut oleh orang-orang di Minahasa. Pemimpin Minahasa tempo dulu terdiri dari 2 golongan, yakni Tonaas dan Walian. Walian memiliki peran yang mirip-mirip dengan pendeta, yakni untuk mengatur setiap ritual keagamaan. Sedangkan golongan kedua, yaitu Tonaas, bisa dianggap sebagai orang-orang yang menentukan di mana rumah-rumah boleh dibangun, sekaligus juga menjadi penjaga keamanan negeri dan utusan peperangan. Mungkin mirip-mirip dengan pemerintah ya. Tak banyak informasi yang saya dapatkan tentang kepercayaan satu ini. Jadi kalau teman-teman punya informasi tambahan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Yang ketiga, Tolotang dari Sulawesi Selatan. Agama atau kepercayaan Tolotang adalah kepercayaan yang berasal dari daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Meski begitu, penganutnya kini lebih banyak tinggal di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Tolotang memiliki 5 bentuk kepercayaan, yakni percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Dewata Seowai, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya wahyu dari Tuhan, percaya dengan takdir dan ketetapan Tuhan, serta percaya dengan lontara sebagai kitab suci orang Tolotang. Salah satu ritual khas masyarakat Tolotang adalah ritual untuk berkumpul dan berdoa di makam leluhur mereka, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Agama Tolotang sendiri sudah dikategorikan juga ke dalam agama Hindu, meskipun pada praktiknya orang-orang Tolotang banyak yang menolak menyebut diri mereka sebagai Hindu Tolotang. Pembahasan soal Tolotang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bisa teman-teman cek video saya yang membahas soal Tolotang ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Yang keempat, Islam Tua. Agama Islam Tua adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Agama ini disinyalir sudah ada jauh sebelum masuknya agama Islam itu sendiri. Agama ini diperkirakan berasal dari Filipina dan juga Maluku. Ajaran Islam Tua ini dikembangkan berdasarkan ajaran Islam Sunni. Dilansir dari situs pemerintah Sangihe sendiri mengatakan bahwa Islam Tua ini memang terlihat seperti Islam, tetapi bukan Islam. Seiring berjalannya waktu, agama ini sempat beberapa kali berganti nama dari yang awalnya Masade, Islam Handung, hingga akhirnya menjadi Islam Tua. Pada dasarnya, Islam Tua ini mengajarkan penganutnya untuk menjauhi segala aktivitas yang menjadi sumber dosa. Tempat ibadah Islam Tua ini adalah di masjid. Yap, kalian tak salah dengar, di masjid. Adapun yang membedakan di sini adalah biasanya orang Islam memanggil orang-orang untuk beribadah dengan cara memukul beduk, sedangkan Islam Tua memakai lonceng. Pemimpin dari agama ini diberi gelar imam. Selain itu, Islam Tua juga beribadah salat Jumat. Bedanya, mereka salat Jumat di jam 9 pagi dan bukan di waktu duhur. Selain itu, agama ini juga melaksanakan puasa sekitar 10 hari sebelum Idul Fitri.
Sejauh ini memang terkesan penuh dengan kontroversi. Meski begitu, agama ini tetap eksis, walaupun dengan jumlah pengikut yang semakin sedikit dari waktu ke waktu. Yang kelima, kepercayaan Patuntung dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa adalah suku yang menjadi penganut ajaran Patuntung ini. Ajaran ini adalah ajaran yang mana mewajibkan penganutnya untuk menyembah Turi Eri Arakna. Selain suku Kajang di Bulukumba, penganut ajaran ini juga ada di wilayah Bantaeng maupun di lereng gunung bawah Karaeng dan Lompo Batang. Kepercayaan Patuntung ini adalah kepercayaan yang dianut warga kerajaan Goa sebelum agama Islam masuk. Ketika Raja Goa mengislamkan diri, sebagian kecil warganya menolak untuk masuk Islam dan memilih untuk tetap menjalankan kepercayaan Patuntung ini. Dalam kasus suku Kajang sendiri, kepercayaan Patuntung ini diwujudkan dari cara berpakaian mereka yang serba hitam, kehidupan mereka yang sederhana di tengah hutan, hingga perilaku mereka yang tidak merusak alam. Meskipun pada kenyataannya, mayoritas suku Kajang telah masuk ke dalam Islam, namun pada kehidupan sehari-hari mereka tetap memadukan ajaran Patuntung ini dengan ajaran Islam yang mereka anut. Yang pertama, suku Polahi Gorontalo. Suku Polahi banyak ditemukan di pedalaman hutan Boli Yohato, Gorontalo. Suku ini dikenal sebagai suku yang hidup secara berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain. Selain itu, suku ini juga hidup secara berkelompok. Suku Polahi ini dianggap sangat-sangat primitif, dikarenakan suku ini belum mengenal budaya berpakaian, belum mengenal agama, dan mereka bahkan tidak tahu konsep hari apalagi jam. Meski begitu, suku ini termasuk suku yang terancam akan punah, dikarenakan hutan tempat tinggal mereka selalu ditebang dan berakibat pada semakin sedikitnya lokasi yang bisa mereka tinggali. Suku Polahi kabarnya merupakan kelompok terasing yang mendiami Gorontalo. Menurut cerita masyarakat, suku Polahi adalah kelompok yang melarikan diri ke wilayah hutan karena tak mau dijajah oleh Belanda. Suku ini dikabarkan mengasingkan dirinya sejak abad ke-17 dan kini hidup di hutan Gorontalo. Konon sampai sekarang ini, suku Polahi masih menganggap orang di luar sukunya sebagai penjajah dan penindas. Itulah mengapa sangat sulit untuk melacak apalagi berinteraksi dengan suku yang satu ini. Kata Polahi sendiri berasal dari kata lahi-lahi, yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Yang kedua, suku Baduy dari Banten. Suku Baduy ini lumayan dikenal memang sebagai suku yang menutup diri dari dunia luar. Suku ini sendiri kini hanya memiliki sekitar 20 ribuan warga saja. Suku Baduy sendiri termasuk ke dalam kategori subsuku dari Sunda, yang mana mereka ini belum terpengaruh dengan modernisasi. Kata Baduy sendiri merupakan sebutan yang disematkan kepada suku ini. Jadi, bukan orang Baduy yang menyebut diri mereka Baduy, tetapi orang luarlah yang menamai mereka seperti itu. Konon, kata Baduy ini pertama kali disematkan oleh peneliti Belanda yang menganggap bahwa suku ini mirip-mirip dengan kelompok Arab Baduy. Selain itu, sungai maupun gunung Baduy juga dikabarkan menjadi inspirasi dari penamaan suku Baduy ini. Masyarakat Baduy sendiri memutuskan untuk menolak modernisasi karena kepercayaan mereka yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama dengan alam. Selain itu, ini juga bagian dari adat mereka. Apabila mereka melanggar, maka mereka yakin akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Yang ketiga, suku Kajang dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang sudah amat sering kita bahas sebelumnya. Suku Kajang Amatoa berasal dari wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini punya tradisi berpakaian serba hitam. Hampir mirip-mirip dengan suku Baduy, suku Kajang juga memilih untuk hidup secara tertutup di dalam hutan. Mereka menolak modernisasi dikarenakan adat dan kepercayaan mereka yang masih mereka jalankan sampai saat ini. Orang Kajang ini merupakan subsuku dari suku Makassar.
di mana mereka awalnya merupakan pengikut dari seorang raja di kerajaan Goa yang memutuskan untuk menyendiri dan tinggal di tengah hutan. Meski begitu, sebagian dari suku Kajang ini ada yang telah meninggalkan adatnya dan berinteraksi dengan dunia luar. Jadi, tidak semuanya primitif. Yang keempat, suku Kubu dari Jambi. Suku Kubu atau biasa juga disebut dengan suku anak dalam merupakan suku yang memilih untuk mengurung diri mereka di hutan Sumatera. Kata Kubu sendiri berasal dari kata ngubu atau ngubun yang artinya bersembunyi di dalam hutan. Suku ini banyak menghabiskan waktunya untuk berburu dan ada pula yang juga telah mulai terbuka dengan dunia luar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dari mereka yang telah mempunyai lahan karet untuk digarap. Suku Kubu ini memang sangat jauh dari dunia luar. Semakin banyaknya hutan yang ditebang menjadikan tempat tinggal mereka semakin menyempit dari waktu ke waktu. Untuk urusan kepercayaan, suku ini masih menganut kepercayaan animisme. Meski begitu, beberapa warga dari suku ini juga ada yang telah memeluk agama Islam. Mereka biasanya adalah bagian dari suku Kubu yang telah menerima modernisasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat lain selain suku mereka. Yang kelima, suku Oni dari Bone, Sulawesi Selatan. Kalau suku yang satu ini, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, dan saya sendiri pun juga agak ragu untuk membahasnya. Soalnya suku ini ada atau tidak ada pun masih menjadi misteri. Tetapi kalau kita berpaku pada suku Mante yang ada di Aceh, maka rasanya suku Oni ini memanglah ada, meskipun keberadaan mereka amat sangat misterius. Satu yang menjadikan suku ini misterius adalah karena bentuk tubuh mereka yang hanya memiliki tinggi sekitar 70 cm saja. Mereka disebut pernah menampakkan dirinya di Dusun Deka, Desa Mapesangka, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, di mana beberapa warga di sana mengaku pernah menjumpai suku yang satu ini. Sampai sekarang pun masih banyak warga yang mempercayai keberadaan suku yang satu ini. Kepercayaan ini berkembang, bahkan sampai ada yang meyakini kalau suku Oni ini adalah makhluk setengah siluman. Suku Oni sendiri kabarnya tinggal di dalam gua. Katanya mereka bisa dipancing dengan cara menaruh pisang di depan pintu gua. Sayangnya, beberapa orang pernah mencoba, namun tidak ada yang berhasil. Dan hingga saat ini, tidak ada bukti pasti mengenai suku yang satu ini. Apakah benar-benar ada atau tidak? Kalaupun ada, kebanyakan hanyalah cerita-cerita dari orang-orang saja, yang mana jelas tak bisa dipastikan kebenarannya.